Forum Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI ke-16 menjadi panggung bagi Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo tebar pesona dengan visi misinya di hadapan 88 wali kota seluruh Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan kota di masa depan. Tampil pertama, Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengakui masih ada pekerjaan yang belum dituntaskan meski pondasi pembangunan sudah ditanamkan oleh Presiden Joko Widodo. Kalau kita bicara dari yang ada, maka studi dari Goldman Sachs di 2022 memproyeksikan Indonesia mencapai posisi 4. Maka lihat gambarnya dia naik. Maka kalau kita lihat Amerika 2050 turun, 2075 turun. Kita akan naik. Kita akan naik. Kenaikan itu momentumnya apa? Sekarang. 13 tahun ke depan, ketika kita punya bonus demografi dan ketika kita bisa mengerjakan sendiri. Fondasi yang kuat Pak Jokowi sudah lakukan. Tinggal siapa yang akan membereskan kelak. Ada banyak negara yang drop, Jepang akan turun posisinya dari ranking 3, diprediksi ke-6, bahkan diprediksi ke-12. Negara maju. Perubahan global kira-kira sudah diramalkan oleh mereka yang memang punya expert di situ. Lanjut. Maka ini yang mesti kita dorong. Mendapat giliran kedua, Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyodorkan gagasan untuk mengatasi berbagai persoalan kota, termasuk ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di kota-kota di seluruh Indonesia. Pemerataan keadilan menjadi kunci jawaban atas tantangan pembangunan kota di masa depan. Tapi untuk melaksanakan visinya, yuk kita kerja bareng-bareng di sini. Visinya harus sama dulu, tadi yang saya sampaikan. Beberapa poin tadi. 1, kota yang layak huni, nggak usah kembali, biar fokus itu. Layak huni, asri, adil, maju. Itu kita melakukan itu. Untuk itu, saya minta kepada Bapak sekalian, bantu kami rumuskan apa hal yang harus diteruskan dari kebijakan sekarang. Yang kedua, apa yang harus dikoreksi dari kebijakan sekarang. Yang ketiga, apa yang harus dihentikan dari kebijakan yang ada sekarang. Dan yang keempat, apa hal baru yang harus kita buat sama-sama supaya visi itu bisa terjadi. Jadi kami tidak ingin model top down lagi. That's enough. Republik ini dibangun dengan semangat gotong royong. Dan kita sudah saatnya meneruskan pembangunan ke depan dengan semangat gotong royong juga. Jangan sendirian. Selain berbicara tantangan pembangunan perkotaan dan solusinya, Anies Baswedan ditantang menjawab perencanaan proyek ibu kota negara. Ini yang bakal jadi headline besok. Padahal kita mau bicara kota lebih luas gitu. Bapak Ibu semua, kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses pilkada. Dan di dalam Bapak Ibu mengelola program, Bapak Ibu pernah tentu merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat, dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, ya, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak, Mas? Jadi saya melihat bila ini adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus, pasti jalan terus. Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya, apa ada masalah ya sebetulnya gitu. Loh iya kan, kok saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah, betul nggak? Bagaimana dengan subsidi BBM? Loh itu kok nggak pernah ditanyakan gitu. Tapi kok IKN selalu ditanyakan ya gitu. Apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya gitu. Cukup sampai di situ jawaban saya. Tampil menjadi panelis ketiga, Bacapres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa strategi pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sudah benar.
Prabowo menjamin akan meneruskan pembangunan era pemerintahan Joko Widodo jika mendapat mandat dari rakyat untuk meneruskan tongkat kepemimpinan. Strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo sudah benar, dan saya bertekad seandainya saya menerima mandat dari rakyat, saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini. Melalui forum Apeksi, ketiga baca pres menyodorkan berbagai solusi. Pertanyaannya, siapakah yang akan memenangkan kompetisi dan merealisasikan gagasan yang sudah digaungkan?